berita mengenai headline-nya Danantara suntik modal Garuda. Ini jadi kalau kita hanya baca headlines-nya aja, kita langsung bilang, saya langsung baca nih komennya, gimana mau sembuh gitu ya, kok ya disuntik yang kayak begitu gitu ya. Ini adalah hal pro kontra. Tapi baik lagi my friends, kita ini berada di pasar. Kalau di pasar itu kita terbiasa mencoba melihat dari perspektif yang lain ya. Jadi satu, ketika baca headlines, kita coba baca dulu detailnya seperti apa. Berdasarkan berita yang sudah rilis. Ini bukan dibuat-buat, bukan rumor, tapi berdasarkan berita yang sudah ada di media. Di sini disebutkan bahwa PT Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara melalui PT Danantara Asset Management resmi menyuntikkan modal sebesar 6,65 triliun. Ini adalah kelanjutan dari proses restrukturisasi yang telah dijalankan Garuda di tahun 2022. Nah, kalau my friends baca lebih detail lagi, di sini disebutkan bahwa melalui kolaborasi ini, Danantara bakal memberikan dukungan awal berupa pinjaman pemegang saham atau shareholder loan sebesar 6,65 triliun atau setara dengan 405 juta US dollar untuk mendanai kebutuhan maintenance, repair, dan overhaul yang merupakan bagian dari total dukungan pendanaan bernilai sekitar 1 miliar US dollar. Jadi ini memang sebenarnya jatuhnya sifatnya shareholder loan ya di sini. Cuma memang baik lagi detailnya akan seperti apa, apakah nanti loan-nya itu bisa dikonversi jadi equity, itu yang akan coba nanti kita cek lebih detail lagi karena ini masih benar-benar fresh from the oven banget nih beritanya. Nah, apa sih inti yang mau saya sampaikan di sini? Kita bahas mengenai Danantara suntik Garuda itu tanggal 23 Mei. Jadi kalau my friends coba cek archive-nya kita, pada saat itu kita bukan bilang, wah ini jelek banget nih, ini nggak bagus nih. Enggak, kita hanya bilang bahwa keadaan ini memberikan peluang untuk perusahaan-perusahaan yang memang mungkin secara kinerja keuangan belum sepenuhnya bagus, punya potensi mendapatkan suntikan juga. Nanti my friends coba aja cek archive-nya. Justru kalau ngeliat keadaan gini, berarti seharusnya tanda kutip pada saat itu kita bilang ini akan lebih menarik nih buat emiten-emiten yang mungkin kinerja keuangannya belum bagus, dia karena bisa punya potensi suntikan. Dan narasi suntikan ini untuk perusahaan yang tanda kutip belum terlalu bagus kinerja keuangannya, itu akan sangat positif banget. Nah, my friend bisa lihat nih, pas kita bahas tanggal 23 Mei, kita ada sebut 3 nama saham yang memang kinerja keuangannya nggak bagus, tapi memang kalau disambung-sambungkan, karena kan ini temanya semua disambungin nih sama Danantara ya. Ini kalau kita lihat dari tanggal 23 Mei itu kenaikannya itu sangat signifikan semua. Ada Garuda Indonesia yang pada saat itu kita bahas sampai dengan sekarang itu naik sekitar 34%-an. Ada PTPP yang kita bahas dari tanggal 23 Mei naik sekitar 25%-an. Bahkan yang paling luar biasa itu adalah Krakatau Steel. Pada saat itu kita bilang bahwa ya memang nggak bagus keuangannya, tapi kalau disambung-sambungkan dengan Danantara ini harusnya narasinya akan bagus ya. Yang naiknya dari bukan 34% ya, tapi kalau misalnya dari Krakatau Steel ini naiknya sekitar berapa nih? Ini dari sini kita call, sekarang harga sahamnya sudah di sini. Jadi kenaikannya mungkin sudah 30 atau 40% lebih ya dari terakhir kita call. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika kita melihat suatu berita, coba kita lihat dari sudut pandang yang lain. Market itu hanya mau melihat adalah kita untung atau rugi nih kalau ambil posisi. Jadi ketika ada berita seperti ini, justru saatnya nih kita cari emiten-emiten yang potensi diuntungkan kalau sampai dia disuntikan atau diajak kerjasama sama Danantara. Itu poin yang kedua ya mengenai suntik menyuntik ke Garuda. Dan yang terakhir ini mungkin salah satu emiten yang mulai sering kita bahas itu adalah PGO. Jadi ternyata ini sudah rilis beritanya bahwa di sini disebutkan bahwa Danantara minat jadi investor strategis proyek Pertamina Geothermal. Kalau my friends balik lagi cari Tiger Insights, episode terakhir kita bahas PGO itu adalah 11 Juni, itu kita memunculkan slide ini nih my friends. Jadi my friends silahkan lihat. Terus juga yang ikutan webinar eksklusif di bulan Mei juga kita bahas bahwa di sini kita sebutkan bahwa ini adalah salah satu BUMN yang punya potensi pertumbuhan double digit. Dan memang kalau dilihat ekspansi ini lagi agresif banget nih. Setidaknya sampai tahun 2030-an nih my friends. Atau sampai tahun 2033 nih kalau kita lihat ya. Tapi yang paling menarik adalah kita lihat di sini adalah 2-3 tahun ke depan. Ini ekspansinya itu double digit itu bukan yang 10%, 15%. Enggak, ini bisa 30%-an bahkan sampai 40%-an nih. Kalau kita lihat dari pertumbuhan kapasitas terpasang yang akan dikejar sama si PGO ini. Nah, tapi kita bahas juga ini pasti membutuhkan dana nih untuk bisa ke arah sana. Potensinya gede, cash-nya emang ada, tapi kalau mau lebih besar lagi, si Pertamina Geothermal ini harus ekspansi lebih gede lagi dan pasti membutuhkan dana. Nah, hari ini kita baca beritanya bahwa di sini disebutkan bahwa Danantara minat untuk
ikutan nih di proyek geothermal ini karena memang Indonesia salah satu yang terbesar di dunia yang punya potensi yang berhubungan dengan pembangkit tenaga listrik panas bumi. Nah ini kalau dilihat dari keadaan ini seharusnya tema yang berhubungan dengan Danantara seharusnya PGO ini akan diuntungkan nih dari keadaan ini ya. Nggak harus langsung naik sahamnya hari ini, tapi ini harusnya akan menjadi narasi yang cukup panjang nih buat si PGO ini sendiri. Di sini disebutkan bahwa Danantara Indonesia dan Pertamina Geothermal Energi Tbk atau PGO tengah membahas rencana kerjasama untuk pengembangan energi panas bumi. Kerjasama ini difokuskan untuk pengembangan kapasitas energi panas bumi hingga 3 gigawatt. Jadi kalau kita lihat di slide-nya di sini, ini harusnya inline ya. Di sini disebutkan bahwa memang PGO itu mengejar kapasitas sampai dengan 3 gigawatt lebih.